Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akan masuk ke hadis pertama di bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضا متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبضا. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang dengan roti gandum dalam waktu 2 hari berturut-turut, dan ini berlangsung hingga beliau meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sejak menetap di Madinah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang oleh makanan yang terbuat dari gandum dalam waktu 3 malam berturut-turut. Dan ini berlangsung sampai beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Siapa yang kita bicarakan baru saja? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Bersama keluarganya. Bagaimana ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Istri yang paling dicintai oleh beliau. Yang mungkin dalam bayangan orang ini, kalau istri paling dicintai itu dikasih rumah yang mewah, dikasih kendaraan, semuanya siap, kulkasnya penuh. Aisyah menceritakan, keluarganya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu nggak pernah kenyang makan roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut. Artinya apa? Iya, kalau hari itu kenyang, besoknya lapar. Atau 2 hari bisa makan enak. Hari ketiga, nggak ada makanan. Makan. Betapa seringnya Rasulullah SAW puasa sunnah, bukan karena keinginan untuk puasa, tapi karena nggak ada makanan. Ya udah cukup, kemarin kan udah makan. Hari ini, ketika Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ada cuma air. Terus apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu, hari ini aku puasa. Dan itu terjadi sampai mati Nabi SAW. Kalaupun ada fase. Kenapa Aisyah menceritakan hal ini? Karena di awal datang Nabi alaihissalatu wassalam ke kota Madinah, okelah, sedang susah umat Islam. Tapi setelah penaklukan Khaybar, bukankah Nabi alaihissalam memiliki bagian kebun kurma di sana, punya tanah di Fadak ya, sehingga Nabi dari sana itu bisa mengambil nafkah buat istrinya selama 1 tahun. Tapi bagaimana bentuk nafkahnya? Di sini Aisyah menceritakan, nggak ada kita kenyang selama 2 hari berturut-turut atau 3 malam kenyang, makan terus maksudnya. Ada lagi. Kita ini subhanallah sekarang jemaah kalau bicara makan. Setiap masuk rumah selalu ada nasi, rice cooker itu ya. Nasi. Semuanya sedia. Kalau istri telat masak dikit, marah-marah. Semuanya ada. Kita bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan Rasulullah SAW tidak mengeluh dengan kehidupan yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau tahu kehidupan ini nggak alam. Pernah terjadi dalam hidup Nabi alaihissalatu wassalam 10 tahun di kota Madinah. Pernah terjadi di mana sebagian istri Nabi itu minta tambahan nafkah, fulus. Karena hidupnya kayak gini nih. Jadi kalau antum membaca istri-istri Nabi minta tambahan nafkah itu bukan untuk hidup lebih mewah, enggak cuma. Mungkin untuk hidup lebih layak. Tapi Nabi SAW ingin mendidik istri-istrinya agar menjadi contoh untuk para wanita, para istri-istri, agar tidak menjadi beban untuk para suami. Karena mengikuti syahwatnya, mengikuti maunya. Bukan karena kebutuhan. Banyak wanita belanja bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nabi sempat mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Didiamkan. Nabi tidur di kebun. Ada 1 rumah di kebun, beliau tinggal di sana. Alaihissalatu wassalam tidur di atas tikar. Alaihissalatu wassalam. Setelah itu beliau panggil istrinya satu persatu. Allah turunkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina, kalian kesini. Kata Nabi, aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, harta buat kalian. Tapi setelah itu, aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita tidak bisa melanjutkan pernikahan kita. Nabi menawarkan perceraian dengan istri-istri. Kalau ambisi mereka dunia, ya udah. Kayaknya nggak cocok hidup sama Nabi SAW. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah. Jamaah, kalau Allah bersama kita, siapa yang kita takutkan? Siapa? Engkau ingin Allah enggak? Kalau yang kalian inginkan Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat yang berbuat baik di antara kalian. Akhirnya semua istri Nabi memilih Nabi SAW. Artinya mereka tidak mau bercerai. Mereka tidak lagi meminta harta. Maka kita lihat hadis yang baru saja kita baca, hidup Nabi itu seperti itu. Sampai apa? Sampai mati SAW. Dan beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Buat apa? Orang sekarang gadai buat apa? Beli motor. Gadai buat apa? Ya, buat kesenangan mereka. Dulu gadai Nabi SAW buat beli makan, beli gandum. Sama orang Yahudi lagi. Ya, kalau sama Muslim mungkin nggak perlu gadai Nabi SAW. Karena ada Yahudi yang dia takut mungkin ini itu. Nabi gadai SAW untuk beli gandum yang dimakan tadi. Yang nggak pernah kenyang 3 malam berturut-turut atau 2 hari, 2 malam berturut-turut. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.